Ayo coba. Halo para colimania baik hati, gimana kabarnya? Untuk pertama kalinya, I will merangkum sebuah film yang berjudul Boarding House 2. Di dalam film ini, akan banyak sekali adegan penceratan yang akan membuat tegang si Pedro. Tanpa saya jelaskan panjang lebar, pasti kalian sudah mengerti. Jadi langsung saja, pasang handsfree, tempatkan posisi sesantuy mungkin, lalu siapkan sabun jika diperlukan. Tanpa berlama-lama, yuk kita ke ceritanya. Editor, intro dulu. Di awal film kita diperkenalkan seorang pria bernama Jun Yuk. Dia ini adalah lulusan sarjana dan sekarang itu sedang fokus untuk ujian. Seperti CPNS kalau di Indonesia mah. Jun Yuk ini sudah gagal tes 2 kali dan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melamar pekerjaan tersebut. Karena itu dia ini fokus untuk mempelajari tes CPNS-nya. Tapi sialnya, penghuni kamar kos sebelah itu kerjaannya ngencrot terus sama pacarnya dan berisik banget kayak dangdutan. Jadi Jun Yuk ini merasa terganggu dan akhirnya ayahnya menyarankan Jun Yuk untuk pindah ke kosan lain agar dia fokus mempelajari tes CPNS-nya. Ini Jun Yuk pun memulai perjalanannya untuk mencari kos-kosan yang baru. Singkat cerita, setelah perjalanan yang jauh panas dan harudang, Jun Yuk pun tiba di kos-kosan yang dimaksud. Dia langsung dikagetkan dengan kemunculan salah satu ciwai penghuni kos yang bernama Dare. Dia ini bekerja sebagai suster di rumah sakit. Jun Yuk pun dipersilahkan masuk dan di sini kita diperkenalkan dengan ibu kos yang bernama Arang. Namanya Arang tapi kulitnya putih. Mungkin itunya hitam. Maksudnya bajunya. Ibu kos ini sudah punya suami tapi dia jarang pulang karena bekerja di Mutiara Kitchen. Di sini mereka terlihat menyambut Jun Yuk dengan baik dan Dare yang agak agresif mengemplok pantatnya Jun Yuk. Dan kemudian Jun Yuk masuk ke dalam kamarnya. Karena dia ini kecapean ya karena jalan kaki. Nah dari sini Jun Yuk bukannya tambah damai, tapi justru mendapat godaan yang lebih besar. Ya mulai dari Dare yang kerjanya goyang-goyang nikmat, kayak ular ya. Terus Jun Yuk ini kebelet pipis saat masuk ke dalam kamar mandi, tapi ternyata bu kosnya lagi mandi. Yang mengakibatkan antena bawahnya mendapat tegangan yang tinggi, sehingga dia harus menenangkannya. Keesokan harinya Jun Yuk ini pergi ke tempat kerja. Di sini ia bekerja di tempat bola sodok atau biliar. Tapi di tempat kerja ini pun dia masih mendapat godaan yang cukup besar. Karena pemilik tempat ini yang bernama Kim suka banget pakai pakaian yang seksi. Yang membuat si Pedro tidak kuat kan jadi pengen nyogok ya. Bahkan pernah suatu ketika Kim ini pulang dalam keadaan teler setelah minum amer. Dan Jun Yuk yang membantunya masuk ke dalam kamar malah digoda yang membuat Jun Yuk akan mencicipi surabi tutungnya. Tapi di luar ada pelanggan yang manggil-manggil, sehingga kita yang menontonnya akan kecewa. Dan begitu Jun Yuk pulang ke rumah, sekali lagi imannya dites dengan Bukot dan Dare yang tertidur dengan posisi yang wow banget, yang membuat si Pedro makin memberontak, sehingga membuat Jun Yuk penasaran tapi dia hanya bisa memandangnya. Keesokan harinya pacar Jun Yuk yang bernama Sun E datang ke kosannya dan Jun Yuk berharap dia bakal dapat tiket perjalanan ke dalam goa. Tapi tiba-tiba muncul Dare yang hancurkan momen tersebut. Dan sekali lagi rencana Jun Yuk pun gagal. Dan ketika ia kembali dari mengantar pulang pacarnya, ia buru-buru masuk ke dalam kamar mandi. Tapi sekali lagi, ia dikejutkan dengan Bu Kos yang sedang mengobok-obok kantong ajaibnya. Nah, godaan demi godaan terus menerpa kehidupan Jun Yuk di kosan ini. Dan di sini ia masih terlihat kuat menghadapinya. Sampai suatu ketika, pas ia mau berangkat kerja, ia mendengar suara celpak-celpok dari kamar ibu kos. Jun Yuk tentunya penasaran dong dan mencoba melihat secerca cahaya dari kamar ibu kos. Dan ternyata suara tersebut berasal dari ibu kos dan suaminya yang sudah pulang dari luar kota yang sedang bercocok tanam. Nah dari sinilah Jun Yuk sudah tidak kuat lagi menahan tegangan si Pedro-nya. Dan begitu ia sampai di tempat kerja, terlihat Kim yang sendirian dan gak ada pelanggan sama sekali. Kemudian Jun Yuk langsung menarik tangan Kim menuju ke dalam kamar. Dan Kim pun langsung digenjot oleh Jun Yuk. Akhirnya. Keesokan harinya terlihat Bu Kos yang sedang mengantar keberangkatan suaminya lagi keluar kota. Dan di sini ia memperkenalkan Jun Yuk kan dia belum bertemu. Dan malamnya mereka bertiga ini mengadakan pesta kecil-kecilan.
sambil makan sebelah kerupuk dan minum amer. Sampai paginya Bukos yang udah bangun duluan untuk pergi belanja dan Junyuk yang juga udah bangun tiba-tiba dikagetkan dengan Dare yang masih belum bangun dan dengan posisi yang menuu yang mengakibatkan si Pedro beraksi yang akhirnya membuat Junyuk memberanikan diri untuk menerjang tubuh Dare dan mereka pun melakukan penggenjotan. Jadi Junyuk ini udah mulai ganas ya. Malam pun tiba dan lagi hujan. Suasana mendukung, suami lagi nggak ada. Akhirnya Bukos ini pun mulai menggoda Junyuk. Ya namanya kucing kalau diiming-iming ikan asin, ya diincerot lah. Ya nggak? Akhirnya Junyuk pun berhasil menikmati surabi tutungnya Bukos. Mantap. Tapi tiba-tiba suaminya pulang dari luar kota. Ia pun langsung menggedor-gedor pintu kamar istrinya. Dan di sini Junyuk disuruh keluar lewat jendela, yang membuatnya harus hujan-hujanan. Karena kehujanan tadi malam, Junyuk pun menjadi sakit. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit, yang kebetulan susternya itu adalah Dare. Di sini ia disuntik dan sebagai gantinya, malamnya gantian Junyuk yang menyuntik Dare. Duh Jun, menang banyak. Nah dari sini kehidupan Junyuk ini pun gak jauh-jauh dari pengencerotan. Pas dia ngencerot dengan Bukos, dia bersembunyi dari Dare. Dan ketika ngencerot dengan Dare, dia bersembunyi dari Bukos. Gitu aja terus. Sampai kemudian ayahnya yang udah cukup berumur kemudian jatuh sakit, yang membuat Junyuk mau tidak mau harus keluar dari kosan tersebut. Karena dia harus balik lagi ke kosannya yang dulu, biar lebih dekat ketika merawat ayahnya. Dan di keadaan yang mendesak ini yaitu ayahnya yang sedang sakit, dan juga kamar sebelah yang berisik banget karena ngencerot terus, Junyuk tetap berusaha fokus mengikuti tes, agar segera bisa diterima kerja, dan usahanya tersebut membuahkan hasil. Junyuk ini sudah diterima bekerja dan meskipun perjalanannya sebagai pengenjot cewek kos-kosan sudah berakhir, tapi kini dimulai babak baru di area lingkungannya bekerja dan film pun berakhir. Sebuah film yang bila diambil dari sisi faedahnya mungkin sedikit ataupun tidak ada, tapi ya karena ini sebuah hiburan, semoga terhibur. Saya Reja, undur diri dari hadapan Anda dan terima kasih. Wassalam.